Guys, kita ganti posisi. Kayaknya lebih enak nih, ada mejanya. Lebih nyaman Bu ya? Iya, lebih nyaman. Jadi, masih kita lanjutkan guys. Tapi ini terkait dengan supaya teman-teman di Indonesia bisa mendapatkan masukan dan mendapatkan ide gitu dari bintang tamu kita. Sebenarnya kenapa sih jadi memilih Thailand untuk studi, kemudian latar belakang waktu di Indonesianya itu seperti apa gitu, bisa diceritain lah gitu ya. Siapa tahu nih bagi-bagi cerita bisa menjadikan informasi yang bagus buat teman-teman di Indonesia. Oh ini bisa panjang ini Gak ceritanya. apa-apa, panjang-panjang aja lah. Kemudian kenapa kok kalau nggak salah kan kita kayak butuh advisor dulu ya, mencari advisor dulu gitu ya sebelum pergi ke sini. Atau ceritain aja lah dari awalnya gimana. Oke. Menghadap ke kamera dong. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya kesini itu bukan ujuk-ujuk kesini ya. Jadi ada prosesnya. Jadi itu dimulai saat saya S1 dulu. Jadi saya itu dulu punya cita-cita pengen pokoknya aku harus kuliah ke luar negeri. Dan pokoknya nanti aku langsung S3. Lulus S1 langsung S3, nggak usah S2 dulu. Kenapa? Kenapa? Dereng. Karena saya punya terinspirasi dari dosen saya, itu ada 2 dosen. Satunya itu lulusan Jepang, satunya lulusan Jerman. Dan dua-duanya itu nggak S2, langsung S3. Jadi itu sangat menurut saya keren banget, menginspirasi. Dan itu kebetulan sesuai dengan cita-cita saya, karena saya pengen juga lanjut ke dunia riset, ke dunia pendidikan. Jadi ya emang syaratnya nanti S3, enggak, meskipun nanti lulus S2 tetap harus kuliah S3 kan, seperti itu. Maksudnya saya jadi dosen. Oh, pengen jadi dosen guys. Jadi ini bisa menjadi ini ya, garis tebal ya. Ya gitu, jadi kan mau nggak mau tetap harus S3. Karena kan memang bertahap, masa loncat dari S1 ke S3. Tapi maksudnya ini mencari beasiswa atau mencari beasiswa yang mengakomodir ya, langsung begitu ya. Iya. Emang ada ya? Ya ini salah satu yang saya sekarang itu langsung S3. Langsung S3. Jadi kebetulan program saya itu dari lulus S1 langsung S3. Tapi programnya cukup lumayan lama, 5 tahun. Oke. Dan ada syarat-syarat tertentu gitu agar bisa masuk situ. Jadi, bisa dibagi nggak syarat-syarat yang masih ingat nih ya, syarat-syarat yang utama banget nih, kira-kira yang mana? Yang utama banget. Kalau yang kecil-kecil kan nanti bisa dilihat ya di persyaratan ya. Itu sih setahu saya kita harus saat lulus S1 kayak harus lulus maksimum apa ceritanya. Kalau di sini nyebutnya adalah top 10% ya gitu. Top 10%. Top 10% di kelas. Ranking ya maksudnya. Ya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa dianggap kayak lulus cum laude gitu aja. Oke. Cum laude itu udah kayak ini layak karena dianggap cum laude itu kayak first class honors. Itu kalau di Thailand tuh pokoknya IPK di atas 3,5. Dan saya waktu itu alhamdulillah lulus ya di atas itulah, alhamdulillah. Jadi masuk kategori. Jadi ya daftarlah ke sini gitu. Ya tapi kan nggak semudah itu ya, maksudnya itu ada beberapa tahapan yang mesti dilewati. Itu tahapan apa saja? Karena kan tadi saya bilang ada secara umumnya kan kayak dapatin advisor atau supervisornya itu gimana waktu itu, apa nyari-nyari di Google gitu, terus kenalan di email, kemudian dating atau gimana gitu, gimana? Oke, jadi karena saat dulu saya tahu waktu saya S1 itu saya mau kemana, itu saya membuat semacam ya cara-cara untuk mencapai goal itu. Jadi gimana sih caranya nanti saya lulus langsung lanjut S3 itu gimana caranya ya? Ya caranya adalah mendekati dosen yang berpotensi. Jadi saya sedari dini mungkin semester 5 ya.
S1 itu dulu saya deketin dosen-dosen siapapun, khususnya lulusan luar negeri. Jadi dosen-dosen saya itu ada yang saya dulu lulusan biologi Universitas Brawijaya. Jadi dosen-dosen itu ada dosen Australia, ada yang Jepang, ada yang Thailand, ada yang Jerman, kayak gitu saya berusaha deketin, khususnya yang berhubungan atau relate sama riset yang saya tertariki ya. Dan alhamdulillah saya nemu dosen yang lulusan Thailand. Singkat cerita, saya udah deket, kemudian dapat tawaran dari bapaknya itu, namanya Dr. Dian Siswanto, dulu pembimbing saya skripsi. Nah itu dapat tawaran untuk internship. Jadi sebelum saya kesini studi, saya internship dulu, internship research. Jadi iya, jadi guys di Community itu ada beberapa program ya. Ada yang student exchange ya, kemudian ada internship program. Jadi internship program ini memang diperkhususkan untuk anak-anak S1 ya, anak-anak S1 yang semester atas ya. Ya, buat itu riset. setara dengan PKL ya atau KKN ya kalau di Indonesia ya. Ya bisa, bisa begitu ya? Pengganti KKN. Iya, jadi jadi programnya itu guys bisa di search di websitenya Community. Jadi setiap tahun itu mereka membuka peluang ya untuk internship program itu. Kebetulan. Jadi dapat internship itu kayak mana? Jadi singkat cerita tadi dosen saya tuh menginisiasi atau menawari mau internship di sini. Dan kebetulan itu adalah bentuk kerjasama pertama kali. Jadi dulu itu sama UB Community udah lama expired ya MOU-nya. Kemudian itu mulai inisiasi lagi antara jurusan biologi UB dengan lab saya sekarang, namanya lab remediasi. Singkat cerita saya mau, terus berangkat sama satu teman saya. Kemudian selama internship itu sekitar 1 bulan sih kita riset tentang air pollution. Selesai nih, selesai ya, excited lah jalan-jalan di Thailand, capek juga riset. Sebulan aja ya? Iya sebulan aja karena dulu awal, jadi kita juga mungkin waktu kemarin tuh malas ngurus visa kayaknya. Kan sebenarnya bisa lama ya, aja. Ya. Dan kebetulan kemarin tuh saya nggak internship, bukan internship PKL ya, jadi internship buat skripsi. Jadi KKN, KKN PKL saya udah selesai sebenarnya. Iya, karena kenapa saya nyebut tadi internship untuk PKL dan KKN ada mahasiswa yang begitu gitu, penggantinya PKL, penggantinya KKN gitu. Semuanya sih tergantung dari fakulti ya, fakulti tempat Anda belajar ya, nanti kebijakannya seperti apa. Jadi ginting skripsinya. Jadi itu risetnya itu terkait dengan skripsi jadinya. Ya ada tambahan lah dari sini. Tambahan. Sebenarnya kemarin tuh ya pokoknya pengen keluar negeri aja Bu. Kan gratis. Gratis ya. Berapa kemarin boleh dong udah lewat internship dapat berapa? Apa aja fasilitas yang dapat? Saya hitungannya kan orang yang suka gratis karena hitungannya menengah ke bawah. Jadi suatu kayak gitu tuh menurut saya suatu privilege yang harus saya kejar dan harus saya gapai. Jadi alhamdulillah kemarin dapat tawaran kan dari hasil deketin dosen itu dapat tawaran itu dan alhamdulillah juga bisa ngajak temen biar saya gak sendiri. Memang beda-beda. Jadi pengalamannya Ginting guys itu ya, jadi memang disediakan untuk dana dari universitas dia berkuliah, tapi yang universitas tujuan untuk lab yang ada di Thailand tuh menyediakan tempat ya, fasilitas fasilitas yang ada gitu. Tapi kalau dana selama 1 bulan dalam bentuk uang itu enggak ya. Karena di lab sendiri kan mereka menggunakan bahan kimia, alat-alat itu kan mereka juga pakai uang riset mereka juga Bu. Thailand maksudnya riset Thailand. Iya. Jadi bahan-bahan di laboratorium itu tetap disupport dari Universitas Thailand yang di Thailand di Bangkok gitu ya. I see. Nah, berawal dari internship, kemudian jatuh cinta sama Thailand, dan ya kan jatuh cinta itu kan interpretasinya macam-macam ya, bisa terhadap suatu tempat, seseorang dan lain-lain lah gitu ya. Nah akhirnya berlanjut ke kuliah ya. Iya. Jadi setelah internship sebulan tadi, sebelum pulang itu ditawarin sama dosennya, sama sekarang jadi dosen advisor saya sama Pak advisor saya. Bisa di lab sekarang di remediasi. Jadi kayak ya intinya kalau mau lanjut
PSD, ya monggo aja langsung Iya, iya, datang iya. aja ke sini. Oke. Nah guys, jadi memang membangun relationship ya, hubungan atau koneksi dengan banyak orang, apalagi antar negara ini penting ya. Terutama tadi tuh bisa kita ambil hikmahnya dari hubungan dosennya Ginting di Indonesia dengan dosennya Pak Dian itu tadi dengan dosennya beliau yang ada di Bangkok ya. Iya. Akhirnya koneksi itu berlanjut gitu ya ke Ginting ya, yang mahasiswa yang ada di UB ya, di UB. Jadi memang penting, makanya kita jangan takut ya, maksudnya jangan seperti katak dalam tempurung lah, keluar lagi deh peribahasa itu kemarin kan juga sama aja sih itu. Jadi maksudnya itu semakin banyak kita memiliki atau mempunyai koneksi yang luas gitu, maka insya Allah juga kita banyak memberikan manfaat juga sebenarnya buat orang lain. Jadi kan ngomong-ngomong kan nanti bisa aja dong nanti kalau misalnya kelak ya amin Ginting jadi dosen terkabul nih cita-citanya gitu kan, karena pengen jadi dosen guys. Nah nanti kan bisa kan anak didiknya, mahasiswanya direkomendasi lagi gitu kan untuk bisa datang. 3 hours later. Nah guys, kembali lagi ya setelah iklan berikut yang tadi lewat. Enggak ada iklan kok. Belum lah. Enggak berbayar. Belum. Nah, setelah kita banyak mengupas dan mengulik dari bintang tamu spesial kita pada vlog kali ini guys, akhirnya kita berada di penghujung dari vlog ini. Ada satu pertanyaan saya, tapi beranak ya, jadinya beranaknya 2. Sebenarnya ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh Ginting kepada teman-teman semua yang di vlog ini. Ya mungkin kesannya dulu ya, baru nanti pesan, sehingga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang ada di vlog, yang lagi nonton vlog. Jadi sebenarnya pertama makasih Bu ya udah mengundang saya di sini. Sama-sama. Kesempatan luar biasa begitu untuk saya, biar mungkin bisa menginspirasi teman-teman, harapannya seperti itu. Pesannya pertama bagi teman-teman yang masih muda atau belum menemukan jati dirinya dalam hal ini, passionnya, ya temukan, cari dan gali dari sekarang, tentukan potensi yang ada, karena itu nanti bakal jadi yang ngarahin teman-teman ke masa depan. Itu bakal bagus banget apabila passion teman-teman itu relate sama pekerjaan nanti. Yang pekerjaan itu apa ya? Pastinya kan sekali, seterusnya sampai akhir-akhir gitu kan. Jadi dinikmati karena sesuai, jadi kan kita bisa menikmati, enjoy selama hidup kan, itu tujuan kita. Enjoy, dapat gaji, kan nikmat mana lagi yang didustakan. Kan gitu. Jadi gali teman-teman, kemudian kita pasang goalsnya, kita pasang tujuan akhirnya apa, kemudian milestone-nya apa yang harus kita raih untuk mencapai final goal tadi. Misalnya kayak tadi saya pengen jadi main kuliah luar negeri nih, gimana caranya ya? Kenal dosen, jangan malu, ngapain malu? Lah, ya, kita cari koneksi, possibility. Karena dekatnya sama dosen ya koneksinya dosen. Ya emang satu-satunya itu ya Bu, mau deket siapa lagi? Karena beliau-beliau itu lulusan luar negeri. Yang keluar gitu ya. ya. Jadi ya buat mereka saya dulu gitu. Kemudian saat mendekati itu bukan berarti karena kalian orang miskin atau orang lemah dan tanda kutip itu ya. Jangan minder, jangan malu. Buat apa malu? Itu buat masa depan kita sendiri. Semangat. Kalau lu malu ya pasti nanti akan ada penyesalan di akhir. Saya terinspirasi kan ada cerita-cerita menarik. Oh di Australia kayak gini loh, di Thailand kayak gini, di Jepang kayak gini, keren banget. Ya itu beberapa hal jadi pesan-pesan buat saya sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, tetap keberapa tadi Bu? Selanjutnya itu karena untuk mencapai goals tadi kita berhubungan sama orang-orang tadi, dosen, entah doa orang tua, kita tetap berhubungan baik dengan mereka.
ya saling tegur sapa atau minimal kayak saat lebaran kemarin tetap mohon maaf lahir batin kayak gitu lah. Ya tetap hubungan positif kayak gitu. Khususnya orang tua ya, menurut saya itu sangat penting. Menurut saya bangga, orang tua itu memang bangga kalau kita sukses ya. Tapi khususnya orang desa itu lebih bangga lagi kalau anaknya bisa kayak kasih uang bulanan, itu bangga banget. Mensupport mereka. Mungkin katakanlah orang tua sebenarnya tidak menuntut ya, Iya, tidak betul. menuntut, tetapi sebagai anak mesti memberikan reward tadi ya, penghargaan kepada orang tua yang selama ini mendidik, kemudian membesarkan kita, mendoakan gitu ya. Itu anak berbakti lah guys, ya anak soleh lah begitu ya. Ya kalau ingin sukses ya baik-baik lah dengan kedua. Ada lagi pesan yang disampaikan? Ya sebenarnya tadi itu ya meskipun teman-teman ngasih jasa ya tentu itu nggak bakal balikin jasa orang tua yang gede banget. Ya. Itu cuma kayak apa ya? Ya bentuk terima kasih tuh kayak silaturahmi juga gitu. Itu kan tanda kita sayang ke mereka. Ya. Gitu aja sih. Itu aja ya. Oke guys, begitu menyentuh hati ya dan perasaan ya. Jadi memang boleh saya katakan bahwa kesuksesan itu tidak cukup ya, kita sendiri yang meraihnya dengan bersusah-susah payah, tetapi kesuksesan itu juga banyak didukung oleh pihak-pihak lain seperti doa orang tua, kemudian silaturahmi, koneksi, kemudian juga skill dan kemampuan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di profil yang sungguh menyentuh hati dan perasaan pada vlog kali ini guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kita bertemu di vlog-vlog berikutnya yang saya akan ngulik atau kupas banyak profil yang lain. Oke, see you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.